Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 386. Tetapi ketika keluarga Jiang hendak pergi, mereka melihat Rei Wu langsung memimpin orang untuk mengepung keluarga Jiang. Rei Wu berkata kepada Dani, Jiang tua, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Dani bertanya pada Rei dengan marah. Wu tua, apa yang ingin kamu lakukan? Keluarga Jiang saya dan keluarga Wu Anda tidak memiliki keluhan. Jadi kenapa Anda menghentikan dari saya? Rei berkata dengan wajah dingin. Dani Jiang, kamu membunuh Kelvin Sun dan sekarang ingin melarikan diri. Kamu, Dani menunjuk Rei dan hampir mati karena marah. Tetapi sekarang dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia tidak bisa melakukan apapun kepada Rei Wu. Jiang tua, hari ini adalah hari kematianmu. Fata menyeret tubuhnya yang terluka parah. Dan orang-orang dari Aula Fata juga mengepung Dani Jiang dan keluarga Jiang. Pengurus rumah tangga Lao Liu berkata kepada Dani, Tuan, Anda pergi-pergi saja. Saya akan menahan mereka dengan beberapa pengawal keluarga Lao Liu. Kamu harus lebih memperhatikan. Dani memberitahu kepada pengurus rumah tangga Lao Liu. Pengurus rumah tangga Lao Liu mengangguk dan kemudian berteriak bunuh. Dalam sekejap, bawahan keluarga Jiang bergegas keluar dan 2 pengawal pribadi keluarga Jiang bergegas keluar untuk melindungi Dani. Meskipun Fata terluka, suaranya masih tajam. Semua orang di Aula Fata dengarkan perintah ini. Tidak ada satupun dari keluarga Jiang yang akan selamat. Semuanya harus dibunuh. Seperti yang diperintahkan. Semua orang di Aula Fata meraung marah, mengambil senjata mereka dan bertarung melawan keluarga Jiang. Keluarga Wu saya juga di sini untuk membantu membereskan sampah. Setelah Rei selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan orang-orang dari keluarga Wu segera bergabung dengan kelompok pertempuran dan meluncurkan serangan terhadap keluarga Jiang. Dan Rei sendiri menghentikan Dani yang berdiri bersama 2 pengawal pribadi keluarga Jiang yang melindungi Dani. Untuk sementara waktu, seluruh tempat itu penuh dengan kekacauan. Dan ada tunggul dan lengan yang patah di mana-mana. Dan darah mengalir. Klan lain sangat ketakutan, sehingga mereka bersembunyi satu persatu. Klan besar ini saling bertarung, dan klan kecil ini harus bersembunyi sejauh mungkin agar tidak menjadi korban di luar venue. Mendengarkan jeritan memekakkan telinga dan ratapan di venue. Eligu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Hans Li. Tuan Li, kita. Tanpa menunggu Eli selesai, Hans menggelengkan kepalanya dan berkata, kita hanya bertanggung jawab untuk bagian luar. Dan jangan khawatir tentang bagian dalam. Setelah hari ini, seluruh kekuatan di ibu kota provinsi akan berubah. Eli tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya penuh kecemasan. Dia takut Dev dan Yuki akan berada dalam bahaya di dalam. Pertempuran berlangsung selama lebih dari 10 menit. Di bawah serangan aliansi Aula Fata dan keluarga Wu, keluarga Jiang, banyak yang mati dan terluka.
Melihat mayat-mayat bergelempangan, wajah Dani penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tubuh yang awalnya penuh energi, itu dihisap oleh Dev. Dan tidak ada cara untuk pulih. Sekarang, pada saat ini, Dev memegang Tuan Buhuo di tangannya. Pada saat ini, Tuan Buhuo tidak lagi memiliki penampilan peri, seperti anjing kampung yang hilang. Dengan kepala tertunduk dan wajahnya penuh kengerian, melihat mayat di venue. Dev sudah menebak apa yang sedang terjadi, dan melemparkan Master Buhuo ke arah Dani dan melemparkannya langsung ke kaki Dani. Melihat penampilan Tuan Buhuo, Dani tahu bahwa dia takut dia akan mati hari ini. Dan bahkan bantuan terbesar, Tuan Buhuo, seperti ini. Jadi, nasibnya bisa dibayangkan. Dev memandang Tuan Buhuo yang sedih dan bertanya, apakah kamu masih melarikan diri? Tuan Buhu buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak akan lari. Selama Tuan Chen membiarkan saya pergi, saya bersedia menjadi kuda dan sapi untuk Tuan Chen. Dan mempersembahkan ginseng berusia 1000 tahun untuk Tuan Chen. Dengan kemampuanmu, apakah kamu masih ingin jadi bawahanku? Dev mendengus dingin, menatap Tuan Buhuo dan berkata, aku membunuhmu. Ginseng berusia 1000 tahun itu tetap menjadi milikku. Mengapa aku harus melepaskanmu? Kamu tidak tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh sihirmu. Setelah Dev berbicara, dia mengangkat telapak tangannya sedikit, siap untuk melambai. Bab 387. Tuan Buhu memandang Dev dengan ngeri dan berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Aku dari lembah Suanyu di barat daya. Jika kamu membunuhku, Tuan Lembah, kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu mengancamku. Dev mengerutkan kening. Aku paling benci ancaman dari orang lain. Apa yang ingin Guru Buhuo katakan? Dev tidak memberinya kesempatan berbicara. Setelah satu lambaian, Guru Buhuo langsung mati di kaki Dani. Dev membungkuk dan mengeluarkan ginseng berusia 1000 tahun dari dada Tuan Buhuo. Dengan sedikit senyum di wajahnya, Dev menyingkirkan ginseng berusia 1000 tahun itu dan menatap Dani. Dani merasakan tatapan Dev. Dia jatuh ke tanah. Dengan bunyi gedebuk, kepala keluarga Jiang di ibu kota provinsi yang bermartabat dan salah satu dari 4 pilar aliansi seni bela diri. Pada saat ini, sebenarnya berlutut di depan seorang pria muda berusia awal 20-an. Dengan penampilan layaknya seorang budak, semua orang memandang Dani dengan mata aneh. Orang-orang dalam seni bela diri lebih baik mati daripada menyerah. Tetapi pada saat ini, Dani benar-benar berlutut untuk bertahan hidup. Dani sama sekali tidak peduli dengan pandangan orang lain. Dia hanya punya satu ide sekarang, yaitu bertahan hidup. Selama Anda masih hidup, Anda dapat berbicara tentang segalanya. Jika Anda mati, apa gunanya integritas? Dani memohon belas kasihan pada Dev. Saya mohon Tuan Chen untuk mengampuni hidup saya. Saya bersedia mempersembahkan semua bahan obat dari keluarga Jiang kepada Tuan Chen. Banyak di antaranya berusia lebih dari 100 tahun. Dev tersenyum dingin. Saya adalah musuh yang membunuh putri dan putra Anda. Jika saya mengampuni Anda, tidakkah Anda ingin menemukan kesempatan untuk membalas dendam pada saya? Tidak. Sama sekali tidak. Putra dan putri saya menyinggung Tuan Chen. Mereka tidak punya mata.
Pantas mati. Jika saya berani membalas dendam pada Tuan Chen, maka saya akan mati. Dani mulai membuat sumpah beracun untuk bisa bertahan hidup. Dia rela melakukan apa saja. Dev mendengus dingin. Orang seperti ini bahkan bisa mengabaikan putra dan putrinya sendiri. Bagaimana dia bisa memiliki kredibilitas? Mungkin jika dia dibebaskan hari ini, dia akan membalas dendam pada dirinya sendiri. Besok, Fata buru-buru membujuk Dev. Tuan Chen, Anda tidak bisa mengampuninya. Dani ini sangat kejam. Jika dia selamat hari ini, dia pasti akan membalas dendam. Aku paham. Dev tersenyum sedikit. Lalu, memandang Dani, jika aku dikalahkan olehmu, maukah kamu mengampuni hidupku? Dani tercengang dan menatap Dev dengan Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat tangan besar Dev akan jatuh. Berhenti. Tepat ketika Dev hendak membunuh Dani, Hans tiba-tiba bergegas masuk dan menghentikan Dani. Ellie mengikuti dengan cermat. Dan setelah melihat bahwa Yuki dan Dev baik-baik saja, dan tanah penuh dengan mayat keluarga Jiang, hati Ellie jauh lebih tenang. Dev memandang Hans Li dengan curiga dan bertanya, Tuan Li, mengapa kamu menghentikanku? Hans berkata dengan ekspresi serius, Dev, jika kamu membunuh Dani Jiang, ini adiknya tidak akan membiarkanmu pergi. Mungkin aliansi seni bela diri seluruh ibu kota provinsi akan menderita. Adik laki-lakinya, Dev, mengerutkan kening. Tidak tahu siapa adik laki-laki Dani Jiang. Dan ketika Rei Wu mendengarnya, dia terkejut dan berkata, bukankah Drake Jiang sudah lama meninggal? Bagaimana dia bisa masih hidup? Hans menggelengkan kepalanya. Drake Jiang belum mati. Sekarang dia telah menjadi guru di Kyoto. Dan kekuatannya sangat hebat. Kali ini, semua orang tercengang. Dan sepertinya mengerti siapa yang dikatakan Hans tentang Drake. Hanya Dev yang tenang. Sedangkan yang lainnya yang tercengang. Dani yang berlutut di tanah tiba-tiba melompat dan tertawa liar. Hahaha. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, saudaraku pasti akan membalaskan dendamku. Dia akan membunuh seluruh keluargamu. Reo mendengus dingin pada Dani. Dani, jangan berpuas diri saat itu. Untuk menjadi kepala keluarga Jiang, kamu memaksa saudaramu pergi, dan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Sekarang bahkan jika kamu mati, tidak mungkin dia untuk membalaskan dendammu. Diperkirakan, justru dia sekarang ingin membunuhmu. Bab 388. Dani berteriak dengan bangga. Dia bisa membunuhku. Tapi kamu tidak bisa. Bagaimanapun, kami adalah saudara. Jika kamu membunuhku dan menghancurkan seluruh keluarga Jiang, saudaraku pasti akan membuatmu membayar harganya. Faktanya, dia baru saja mengetahui berita bahwa adik laki-lakinya masih hidup saat ini dan menjadi guru di Kyoto. Dia pasti akan sangat kuat. Dan kucing dan anjing di ibu kota provinsi pasti tidak akan dianggapnya serius. Melihat Dani yang bangga, Dev mendengus dingin, kecil, dengan satu hentakan telapak tangan. Kepala Dani langsung mekar dan jatuh langsung ke tanah. Melihat adegan ini, semua orang langsung terdiam. Dan hati Hans semakin campur aduk. Sekarang Dani sudah mati. Keluarga Jiang pasti akan terpecah. Jika Drake Jiang benar-benar mengetahui informasi tentang yang terjadi di ibu kota provinsi, mungkin akan memicu badai berdarah.
Guru di Kyoto mendapat dukungan dari banyak keluarga besar di Kyoto. Berapa banyak keluarga yang ingin mengundang Drake Jiang sebagai pendukung? Alasan mengapa Hans mengetahui informasi ini adalah karena teman-temannya di Kyoto tahu bahwa ibu kota provinsi Jiangbei adalah kampung halaman Drake. Temannya menemukan Hans dan ingin Hans membujuk Drake untuk menjadi pendukung orang itu. Karena inilah Hans tahu bahwa Drake belum mati dan dia tinggal di Kyoto. Ray melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada Dev. Kekuatan, Tuan Chen. Saya, Ray Wu. Samgat mengagumi Anda. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merekomendasikan Tuan Chen sebagai pemimpin aliansi seni bela diri. Jika Drake benar-benar kembali ke ibu kota provinsi dan membunuh, kita juga dapat melawan di bawah kepemimpinan Tuan Chen. Ya, kami setuju dengan Tuan Chen sebagai pemimpin. Tuan Chen adalah pemimpin aliansi. Saya yakin tidak ada yang keberatan. Semua orang mengikutinya. Bagaimanapun kekuatan, Dev jelas bagi semua orang. Dengan orang yang berkuasa seperti itu, aliansi seni bela diri di ibu kota provinsi pasti akan dapat membuat nama dan bahkan bergegas keluar dari seluruh provinsi Jiangbei. Dev memandang kerumunan, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Saya tidak tertarik menjadi pemimpin aliansi manapun. Jika saya bisa merekomendasikan kepada Anda sekalian, biarkan Fata yang menjadi pemimpin aliansi. Jika ada yang salah dengan aliansi, saya, David Chen, pasti akan membantu." Tuan Chen. Fata terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Dev ingin dia menjadi pemimpin dari aliansi seni bela diri. Dev melambaikan tangannya pada Fata dan tidak mengatakan apa yang harus dikatakan padanya. Biarkan Fata menjadi pemimpin aliansi. Faktanya, Dev baru saja memikirkannya di masa depan. Saat tingkat pelatihannya semakin tinggi, sumber daya yang dibutuhkan Dev akan meningkat secara eksponensial. Jadi Dev membutuhkan orang yang dapat membantunya menemukan sumber daya. Setelah Fata menjadi pemimpin aliansi seni bela diri, dia pasti akan dapat membantu dirinya untuk menemukan sumber daya dengan lebih baik. Ray adalah orang pertama yang setuju. Dia berteriak dengan keras, "Saya setuju. Sekarang Dani sudah mati, dan Kelvin Sun menjadi cacat. Mungkin dia tidak akan selamat. Dan sekarang, hanya ada saya dan Fata yang tersisa di 4 pemimpin. Saya pikir kekuatan saya lebih rendah dari Fata. Jadi saya setuju dengan saran Tuan Chen." Ray telah mengatakan demikian. Dan aula seni bela diri keluarga lainnya tidak berani keberatan. Jadi, mereka semua setuju. Dan Fata menjadi pemimpin aliansi seni bela diri. Setelah pertemuan bubar, Ray tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi berjalan ke Dev. Tuan Chen. Hari ini adalah pembuka mata bagi orang tua ini. Jika Tuan Chen tidak keberatan, saya harap Tuan punya waktu untuk membimbing saya. Trik apa yang berguna untuk orang tua ini? Sikap Ray sangat hormat, seperti siswa sekolah dasar yang menghadapi gurunya. Dev tersenyum kecil. Tuan Wu sangat sopan. Kita bisa belajar satu sama lain. Tidak perlu bimbingan apapun. Ray tertawa. Hahaha. Tidak apa-apa untuk saling belajar. Ketika saatnya tiba, saya mengundang Tuan Chen. Dan saya berharap untuk tidak akan menolak merpati tua ini. Bab 389. Tentu tidak. Dev menggelengkan kepalanya. Segera
Ray juga pergi. Melihat punggung Ray, Dev selalu merasa bahwa pria ini sangat licik. Dan itu membuat orang merasa bahwa dia tidak dapat mengetahuinya. Tetapi dia tidak dapat mengatakan bahwa dia jahat. Hans berkata kepada Dev dengan sedikit tak berdaya. Dev, apa yang aku katakan itu benar. Kamu bisa melakukannya sendiri. Jika Drake mengetahuinya, dia pasti tidak akan menyerah. Dev tersenyum kecil. Para prajurit akan memblokir air dan menutupi tanah. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketika Hans mendengar ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Jadi dia hanya bisa membawa orang-orang pergi. Dev mengajak Fata dan Yanse dan tidak kembali, tetapi langsung pergi ke mansion keluarga Jiang. Sekarang Dani sudah mati. Semua keluarga Jiang akan menjadi milik Dev. Di antara banyak keluarga di ibu kota, provinsi, tidak ada yang akan bertarung dengan Dev. Yansen mengemudi. Dev berada di kopilot. Yuki dan Ellie di kursi belakang. Dan ada beberapa mobil mengikuti di belakang. Itu adalah Fata membawa orang-orangnya dari aula. Fata, dalam perjalanan, Yuki tidak mau bertanya kepada Dev. Dev, kamu ada apa dengan hal-hal kotor yang baru saja kamu makan? Sekarang Yuki berpikir tentang Dev yang tadi memakan hantu-hantu itu, dan dia masih merinding dan ingin muntah terus-menerus. Makanan kotor apa yang dia makan? Ellie bertanya dengan rasa ingin tahu. Yuki ingin menjelaskan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jadi dia hanya bisa menatap Dev, berharap Dev bisa menjelaskan. Dev juga ingat saat ini, ketika dia melahap hantu, dia lupa bahwa Yuki ada di sana. Dan Yuki pasti akan jijik ketika dia melihat adegan ini. Mungkin dia akan takut ketika melihatnya. Yang kotor itu hanya teknik ilusi yang digunakan oleh penyihir. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa ada hantu di dunia ini? Dev berpura-pura menjelaskan, lihat, aku tidak punya apa-apa di tanganku. Dan aku bisa langsung mengubahmu menjadi hantu. Setelah Dev berkata, lalu muncul kabut putih terlihat di telapak tangannya. Dan segera kepala hantu muncul di tangan Dev. Yang mengejutkan Yuki dan Ellie. Dev membuka mulutnya dan menyedot kepala hantu itu ke dalam mulutnya. Sebenarnya, ini semua dilakukan oleh Dev dengan menggunakan aura. Tetapi, hantu yang dilepaskan oleh Guru Buhuo semuanya nyata. Saya pastikan semua itu palsu. Ayah akan mengeluarkan belati untuk Anda. Dev terus menjelaskan. Dan segera ada belati di tangannya. Dev mengisap keras dan juga menyedot belati ke mulutnya. Ini semua terbentuk dari kekuatan. Kamu bukan seniman bela diri. Jadi kamu tidak tahu. Aku mengerti. Ellie sepertinya mengerti. Jadi dia menjelaskan kepada Yuki. Yuki, kamu bukan seorang seniman bela diri. Kamu tidak mengerti ini. Master, sebenarnya dari energi internal dapat mengendalikan ki dan bisa merubah energi menjadi suatu bentuk. Dengan begitu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ilusi dari berbagai objek sebenarnya palsu. Setelah Ellie mengatakan ini, wajah Yuki yang awalnya bingung memiliki sedikit kepercayaan diri dan mengangguk. Oh, itu ternyata palsu. Melihat bahwa Yuki percaya, Dev diam-diam menyeka keringat dinginnya. Jika tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Yuki. Sepertinya hal-hal ini terlalu ajaib untuk dilihat oleh Yuki di masa depan. Yansen, yang sedang mengemudi,
tersenyum diam. Diam. Jika Yuki yang tidak dapat dijelaskan Dev hari ini, percaya itu nyata. Saya takut. Keduanya ketika ingin bercumbu di masa depan, maka Yuki akan memiliki dendam di hatinya. Dev memelototi Yansen. Jangan tertawa. Mengemudi dengan baik. Segera, kelompok itu tiba di villa keluarga Jiang. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di seluruh villa keluarga Jiang. Tampaknya, orang-orang lainnya sudah mengetahui berita kematian tragis Dani Jiang, dan mereka semua melarikan diri tanpa jejak. Bab 390. Setelah turun dari mobil, Fata melihat villa mewah keluarga Jiang dan berkata kepada Dev Tuan Chen, Anda tidak memiliki tempat tinggal di ibu kota provinsi, dan villa ini dapat digunakan sebagai akomodasi untuk Tuan Chen. Dev mengangguk dan tidak menolak lagi pula. Dia tidak bisa tinggal di rumah Eli sepanjang waktu. Dan sekarang Yuki ada di sini. Bahkan lebih tidak mungkin bagi Dev untuk tinggal bersama Eli. Melihat Dev, Eli mengangguk setuju. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa sedikit kecewa di hatinya. Tetapi dia dengan cepat menyesuaikan dan memperingatkan dirinya sendiri dengan keras di dalam hatinya. Dev adalah pria teman baikmu, Eli. Apa yang mau kamu lakukan? Kamu mau mengkhianati teman sendiri, berjalan ke villa, melihat dekorasi mewah dan barang antik. Bisa dibayangkan betapa mewahnya hidup Dani Jiang. Dev, Yuki dan Eli duduk dan mengobrol di ruang tamu, menunggu Fata untuk menyisir seluruh villa keluarga Jiang. Tetapi setelah beberapa saat, seseorang dari aula Fata datang dengan tergesa-gesa. Tuan Chen, Tuan Istana, silakan ikuti saya. Melihat ekspresi cemas orang-orang dari aula Fata, Dev tiba-tiba berdiri. Apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu. Orang dari aula Fata menjawab. Dev langsung mengikuti orang-orang dari aula Fata, dan Yuki dan Eli yang penasaran juga mengikuti. Ketika mereka datang ke halaman villa yang terpencil, mereka melihat bahwa Fata dan Yansen memimpin orang-orang di sekitar halaman. Dengan kemarahan di mata mereka, Dev bertanya pada Fata, Fata, ada apa? Tuan Chen, lihatlah sendiri. Fata berkata sepanjang jalan ke sebuah ruangan di halaman. Dev melihat ke dalam rumah dan menemukan bahwa ada lebih dari selusin gadis yang terkunci di dalamnya. Gadis-gadis ini melihat Dev dan yang lainnya. Semuanya ketakutan, dan mereka meringkuk bersama. Jelas ketakutan. Apa yang terjadi? Alis Dev berkerut erat. Tuan Chen, saya baru saja bertanya. Gadis-gadis ini semua ditangkap oleh Dani Jiang, yang tertua baru, berusia 18 tahun. Mengapa Dani menangkap begitu banyak gadis? Dev bingung. Bahkan jika Dani memiliki nafsu yang besar, dia tidak membutuhkan begitu banyak gadis. Mata Fata penuh dengan kemarahan. Gadis-gadis ini tidak tahu mengapa mereka ditangkap. Tetapi Dani akan mengirim orang untuk memilih 2 gadis setiap hari, dan mengirim mereka pergi setelah didandani. Sebagai seorang wanita, Fata tentu sangat bersimpati kepada gadis-gadis Yuki dan Eli juga. Ketika mereka melihat gadis-gadis ini dikurung, mereka sangat ketakutan sehingga mereka mengertakkan gigi karena marah. Alis Dev terjalin erat, dan kata-kata Fata yang tak terduga membuat hatinya berkedut. Suruh beberapa orang untuk mengurus gadis-gadis ini, dan antar mereka pulang, satu persatu. Kalian semua, ikut denganku. Setelah Dev selesai berbicara,
Dia berjalan keluar ruangan, berdiri di halaman. Dev menutup matanya sedikit, mengucapkan mantra di mulutnya. Dan tiba-tiba, tangannya menyapu di depan matanya. Ketika Dev membuka matanya lagi, ada sedikit cahaya merah di matanya. Dev melihat sekeliling villa, dan akhirnya melihat ke tempat yang tidak jauh dari barat daya. Di mata Dev, dia melihat asap hitam mengepul dari tempat itu, dan kemudian mengembun menjadi awan hitam di udara. Dan itu tidak menghilang untuk waktu yang lama. Dev menarik kembali pandangannya. Wajahnya menjadi sangat jelek. Begitu banyak kebencian. Dengan langkah cepat, Dev langsung bergegas menuju ke arah barat daya. Fata dan yang lainnya melihat ini dan mengikuti dari belakang. Setelah berlari sekitar 3 atau 4 mil, Dev berhenti di atas dataran tanah kecil. Dia melihat ada tanah yang baru saja digali di mana-mana. Dev melirik, dan tiba-tiba menemukan anting-anting di tanah, dan menemukan anting-anting lain di tempat seperti itu, yang membuat wajah Dev menjadi muram hingga ekstrim. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.